Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya seperti yang Anda lihat memakai baju merah lagi. Artinya ini adalah sebuah berita yang hot. Apa itu? Mengenai judi online. Nah, ini ada berita yang simpang siur. Sepertinya gitu ya. Dari awal saya kaget juga ini ya. Saya telusuri, lihat sumber kanan, kiri, atas, bawah. Akhirnya saya ketemu benang merahnya. Ya ternyata ini berita hot gitu ya. Apa itu? Ya, mengenai indikasi judi online di tanah air katanya mau dilegalkan, mau ditarik pajak. Wih, waduh, ngeri ya. Oke, kita lihat dulu nih. Cuitan di Twitter. Siapa ini? Seorang atau akun yang namanya Tian Raharjo atau Gus Raharjo ya. Dia mencuit, kenapa Pak Jokowi tidak memilih Menkominfo yang anak muda dan energinya masih belum terkontaminasi uang-uang dan uang? Wih, sepertinya dia mengkritik ini ya, keputusan Pak Jokowi dalam memilih Menkominfo ini yang tak lain dari Ketua Projo. Saya nggak tahu apakah sekarang dia masih sebagai Ketua Projo atau tidak, yaitu Pak Budi Ari ya. Di sini katanya banyak loh anak muda yang digitalisasi dan cara berpikirnya bisa mengejar negara lain. Anak kader partai nggak masalah, mau kader partai juga nggak masalah. Yang penting bla 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 lah. Nah di sini dia kasih satu meme gitu ya, ya tanda kutip kalau saya lihat mengkritik gitu ya. Belum 40 hari ngomong ingin berantas judi. Nah, sekarang yang di putihnya itu seakan-akan Menkominfo bilang ingin pungut pajak. Wow. Jadi ingin pungut pajak dari judi online. Menarik ya. Jadi belum 40 hari yang katanya mau berantas, sekarang udah berubah, ingin pungut pajak. Atau dengan kata lain, ingin melegalkan. Saya sih dari awal sih sudah selalu bilang ya, kalau saya pribadi ya, saya legalkan. Kenapa? Kecuali negara mau konsisten, begitu ketahuan kecium sebentar langsung dihajar itu websitenya, langsung rekening untuk deposit langsung dibekukan. Bisa begitu, kalau bisa habisin. Tapi saya kok nggak punya keyakinan itu bisa gitu ya. Oh nanti Pak kalau dikerasin gitu nanti orang main judi online yang di luar negeri pakai VPN. Nah itu memang masalahnya. Kalau orang pakai VPN kan bisa akses website-website judi ya. Misalnya yang di luar negeri. Kebanyakan juga domain-domain website judi itu ada di luar negeri gitu ya. Gampang aja. Kita akses juga, kita cek kemana mereka transfer uangnya, blokir lagi rekeningnya. Kecuali dia pakai rekening bank asing, di mana para pemainnya ini harus transfer ke rekening dolar, misalnya dolar Singapura atau apa. Kalau itu akan menurunkan minat orang main judi online lagi, karena untuk transfer ke rekening asing ada biayanya dan lumayan tinggi, oke? Tapi oke lah, itu kan kalau saya memang akan menimbulkan pro dan kontra karena ya para pihak yang kita bilang lah kebanyakan orang Indonesia tentu beragama bilang wah itu sesat itu Pak Chandra kok malah mengusulkan menghalalkan melegalkan judi online. Ya, kita lihat juga lah negara lain seperti Singapura, itu kasino legal. Malaysia yang mayoritasnya negara muslim, maksudnya penduduknya muslim, juga punya kasino di Genting.
Tapi mereka punya restriksi, misalnya kalau yang Muslim nggak boleh masuk, gitu. Oke deh, masing-masing negara kan punya approach ya. Terus di negara-negara lain seperti Kamboja, Filipina itu judi legal. Dikhawatirkan kalau Indonesia terus diperketat, orang yang main judi udahlah kabur aja ke luar negeri. Ya silakan. Sekarang ini juga yang punya uang banyak juga larinya ke Singapura atau ke Malaysia atau bahkan ke Kamboja. Tapi kalau judi online kan kecil-kecilan, tapi ratusan ribu yang main. Oke? Lanjut. Jadi di sini Tian Raharjo atau Gus Raharjo mengkritik Budi Ari yang katanya belum 40 hari ngomong ingin berantas judi, sekarang bilang ingin pungut pajak dari judi online. Atau dengan kata lain, ya melegalkan dong, karena mungut pajak. Nah kita cek nih ya, kita cek ya. Oke, kita lihat dulu nih beritanya nih. Kita urut berdasarkan waktu, kita telusuri nih benang merahnya. Pada tanggal 28, kita lihat ini ya, sebentar saya perbesar dulu nih. Iya, ini 28. 28 Agustus ya. 28 Agustus ada press release atau siaran pers lah ya dari Kementerian Kominfo. Itu pada hari Rabu 23 Agustus, di mana Kominfo ini mengapresiasi langkah cepat Polri ya. Karena Menkominfo bilang kita darurat judi online. Jadi Pak Budi Ari Setiadi ini, Menkominfo yang baru ini memberi apresiasi atas tindakan tegas Polri terhadap pihak-pihak yang mempromosikan judi online. Termasuk penangkapan selegram SZM di Bogor baru-baru ini. Sudah pernah saya bahas ya. Nah, selegram ini ditangkap ya. Kami memberi apresiasi tinggi buat Polri yang mengambil tindakan cepat dan tegas dalam memberantas judi online. Para pelaku makin berani dan terang-terangan mempromosikan judi via media sosial, ya. Kementerian Kominfo Budi Ari akan terus melakukan pemantauan 24 jam atas puluhan ribu situs judi online yang makin menggila. Besok coba saya buat satu video ya. Ada satu situs judi online namanya Pragmatic gitu ya. Saya nggak tahu ya apakah masih bisa diakses atau tidak. Hik Domino Island beberapa orang bilang masih bisa. Nanti kita lihat. Sedangkan Pak Budi Ari bilang akan melakukan pemantauan 24 jam terus menerus. Ya, oke. Mantap. Nah, itu press release atau siaran pers dari Kemenkominfo. Catat tanggal 23 Agustus, belum 1 bulan. Oke. Kemudian, gak lama muncul berita bahwa Wulan Guritno ternyata juga memamerkan judi online, mempromosikan. Malah Kemenkominfo dalam hal ini menterinya Pak Budi Ari bilang kita akan menjadikan Wulan Guritno jadi duta anti judi online. Ya harusnya ditangkap juga dong. Seperti selegram SZM itu. Itu selegram ditangkap, tapi kalau artis top enggak dijadikan duta. Nah ya kenapa selegram SCM itu juga dijadikan duta juga dong, duta anti judi online. Kenapa hanya Wulan Guritno ya? Nah akhirnya ini tanggal berapa nih? Tanggal 4 September. 4 September Pak Menteri buka suara. Dia bilang bahwa tentunya, nah ini klarifikasinya ya, tentunya kasus seperti ini akan berurusan dengan aparat penegak hukum pastinya. Baru setelahnya kalau bisa akan Kominfo bina. Kalau bisa nih, artinya benar konten saya yang terdahulu bahwa Kementerian Kominfo tidak punya hak menjadikan misalnya Wulan Guritno maupun artis-artis lainnya jadi duta anti judi online. Karena di sini dikatakan kalau bisa Kominfo bina.
Contohnya dalam kasus Wulan, pihaknya akan menjadikan duta anti judi online. Ya, biar prosesnya di penegak hukum. Artinya harus diproses dulu ini Wulan Guritno, kan mau diperiksa nih ya. Minggu inilah kelihatannya ya, polisi manggil dia. Kita dari polisi, maksudnya Menkominfo ini menunggu hasil pemeriksaan dari polisi. Nah, jadi kalau bisa dia bilang biar diproses dulu ya, kita bina, kita jadikan duta anti judi online. Tapi kalau nggak bisa, kalau harus ditahan dulu beberapa tahun, ya nggak bisa dibina lah, dibinanya setelah keluar dari penjara ya. Oke. Kan sebelumnya juga dari pihak Wulan Guritno bilang dia nggak tahu kalau itu judi, itu hanya game online, bla 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 lah. Oke. Kemudian pada saat dengar pendapat, nah ini menarik nih. Pada saat dengar pendapat dengan DPR ya, itu ada hal yang menarik. Menariknya apa? Nah, dikatakan bahwa, nah ini nih kita lihat nih, ini yang jadi heboh nih. Ini berita Rabu 6 September. Menkominfo ungkap ada usul pungut pajak dari judi online. Ada usul. Nah, di sini usulnya katanya pemungutan pajak dari judi online. Dikatakan bahwa ada usulan untuk menerapkan pajak buat judi online. Ya, ketika dirinya, dalam hal ini Pak Budi Ari, menggencarkan pembasmian praktek tersebut. Ya. Ini disampaikan Pak Budi saat dia dicecar pertanyaan oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Christina Aryani, dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Jakarta, Senin 4 September. Mulanya, Budi diminta komitmennya untuk memuat aturan larangan perjudian online itu ke rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Saya ini nggak tahu ya, kenapa anggota DPR maupun Pak Budi nggak ngerti bahwa Undang-Undang ITE itu sudah mengatur bahwa judi online itu, ya memang nggak disebut online secara spesifik gitu ya, itu sudah dilarang. Kenapa ya anggota DPR ini dari anggota Komisi 1 meminta komitmen Pak Budi untuk memuat aturan larangan perjudian ini? Nah, kita lihat dulu nih ya. Memang di undang-undang ini ya, kita lihat nih sebentar, saya lihat. Dalam kitab undang pidana memang jelas ya bahwa di KUHP pasal 303, yaitu sudah terkenal lah, sakongsa gitu ya, itu tentang perjudian ya, itu pasti dilarang. Kemudian pada Undang-Undang ITE khususnya untuk perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE. Ya. Nah, 303 sudah jelas lah ya, itu memuat larangan ya untuk melakukan judi online. Nah, sedangkan di Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 27 ayat 2 dalam Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, itu dilarang. Artinya di sini saya bingung, benar-benar bingung ya. Kenapa anggota Komisi 1 DPR RI dan Pak Budi sendiri enggak ngerti bahwa perjudian itu dilarang di Undang-Undang ITE. Makanya di sini dibilang Pak Budi diminta komitmennya untuk memuat aturan larangan perjudian online ke dalam rancangan Undang-Undang Informasi. Sudah ada.
Siapa ini yang minta? Christina Aryani. Saya nggak tahu ya, Ibu Christina benar nggak ngerti atau CNN ini beritanya salah. Nah, oke deh, saya lanjut dulu nih ya. Kemudian di sini dikatakan Budi menceritakan hasil diskusi dirinya dengan sejumlah pihak yang menyarankan judi online untuk dipajaki. Mestinya ketika dicecar Budi harusnya bilang, nih menurut saya ya kalau CNN ini ternyata salah ya atau salah, saya nggak ngerti deh. Bu Christina, itu larangan judi online sudah ada di Undang-Undang ITE, nggak usah saya masukin lagi. Oke lah, tapi di sini dikatakan Budi justru menceritakan hasil diskusi dirinya dengan sejumlah pihak, tapi nggak disebut ya, yang menyarankan judi online untuk dipajaki, alias jadi legal dong, karena dipajaki. Ya, kalau ilegal dipajaki kan nggak mungkin. Kalau sesuatu yang legal dipajaki ada dasar hukumnya. Jadi apa nih? Iya betul ini Christina bilang apa? Saya minta komitmen Bapak untuk memuat aturan larangan perjudian itu. Kita adopsi di RUU ITE pada rapat kerja Senin 4 September. Sudah ada Ibu Christina di Undang-Undang ITE. Nah, terus Pak Budi bilang kita ini diskusinya harus agak dingin karena intinya ini soal transnasional. Di mana kalau di Kamboja legal, di Thailand juga sama, ya. Nah, jadi Pak Budi katanya sudah berdiskusi dengan banyak pihak, ya sudah dipajaki aja. Nah, kalau dipajaki aja itu Undang-Undang ITE harus dirubah dulu. Nah, tapi kan di sini kan Pak Budi bilang dia baru dapat usulan. Nah, harusnya kalau Pak Budi dapat usulan, dia harus bilang juga, iya Pak, kalau mau diusulkan begitu, kita rubah Undang-Undang ITE-nya dulu dong. Usulan sih boleh aja gitu ya. Seperti si Pak Chandra Teja tuh yang bilang, udah dilegalkan aja, dipajakin. Iya, tapi harus dirubah dulu Undang-Undang ITE-nya ya. Tapi di sini baiknya kalau saya lihat ya, Pak Budi menegaskan menegaskan bahwa saya bukan dalam posisi itu. Jadi dengan kata lain, dengan statement ini, Pak Budi bukan orang yang mau memajaki. Dia hanya mendengarkan usulan, ya. Nah, jadi ada lagi satu orang yang namanya Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Abdul Karis Al-Masyari, menyebut memajaki judi online yang disebut Budi itu hanya alternatif, ya. Tapi nggak ada yang setuju kok katanya. Beliau sendiri juga sudah menyampaikan secara undang-undang itu dilarang. Jadi jelas ya. Di sini Wakil Ketua Komisi 1 DPR Abdul Karis Al-Masyari ya. Memajaki judi online itu hanya alternatif, tetapi nggak ada yang setuju. Beliau sendiri juga menyampaikan di Indonesia secara terang-terangan Undang-Undang ada 303 dan Undang-Undang ITE juga melarang. Jadi tadi usulan siapa Ibu Christina untuk memasukkan larangan itu sudah ada, Bu, sudah ada. Ya. Sudah ada. Oke. Lanjut nih. Nah, menarik ya, mulai menarik ya. Ini mulai menarik. Kemudian CNN pada hari Kamis 7 September memuat berita tentang 3 polemik judi online terbaru ala Menkominfo. Ini agak gimana ya CNN. Mohon maaf ya, saya kritik. Hari Rabu tanggal 6 yang tadi saya baca, dia sendiri menurunkan bahwa Pak Budi Ari Menkominfo tidak pada posisi menyetujui. Dia hanya mengungkapkan ada yang mengusulkan. Tapi pada tanggal 7 September ini CNN menurunkan berita 3 polemik judi online terbaru ala Menkominfo. Dari mulai duta, dalam hal ini Wulan Guritno lah ya, hingga pajak. Ya, jadi CNN bilang bahwa polemiknya antara lain di tengah upaya memberantas judi online, kemudian ada juga soal duta anti judi online, dan terakhir mengenai pungutan pajak. Nah, di sini dikatakan bahwa Pak Budi kan bilang kita akan serius, Kominfo akan serius.
Nah, soal pajak judi, di hari sebelumnya CNN kan sudah bilang, Pak Budi cuma mendapatkan usulan, dia sendiri tidak pada posisi itu. Nah, jadi dengan kata lain, Pak Budi bilang, saya bukan promotor. Tapi ya kita kaji bersama lah. Ya. Dikatakan di sini aliran uang yang terbang ke luar negeri lewat judi online mencapai sekitar 150 triliun. Oke, mantap ya. Nah, ada yang usul katanya, tapi ya tadi, nah, kita mau ngapain ini? Atau kita diamkan saja? Ya enggak lah Pak, kita hajar aja. Ya kecuali memang mau dilegalkan. Kalau mau dilegalkan Undang-Undang ITE juga harus dirubah dulu. Kan Undang-Undang ITE itu benar-benar mengontrol yang secara elektronik kan, online. Kalau 303 itu judi darat lah. Oke? Judi darat. Oke. Tapi yang menarik di sini, semua sepakat dilarang. Ini menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPR ya. Semua sepakat bahwa itu dilarang. Titik. Jadi yang berkembang adalah bagaimana melarangnya. Karena judi online ini kan ditutup 1.000 tumbuh 10.000. Biar efektif cara nutupnya. Nah, iya dong, pikirin. Kalau memang mau dilarang ya harus siap segala macam perangkat. Nah, ini ya kalau saya bilang sih ya gampang-gampang, susah ya. Tergantung komitmennya, benar-benar nggak mau dihajar sampai habis. Nah, Oke. Kemudian kita lihat lagi. Astaga. Oke. Yang menariknya lagi, BBC News membuat berita. Saya nggak tahu apakah BBC News ini mengikuti kronologisnya dengan benar, karena ini berita tanggal 8 September setelah tadi yang CNN itu. Judulnya agak menggelitik. Menkominfo ingin pungut pajak dari judi online. Padahal kan tadi sudah saya bahas ya, bahwa Pak Budi Ari cuman mendengarkan usulan. Tapi di sini judulnya Menkominfo ingin pungut pajak dari judi online, kemudian dicerca warganet. Apakah itu solusi yang tepat berantas judi online ilegal? Nah, ini sudah mulai melenceng menurut saya. Ya, di sini katanya pernyataan Menteri Kominfo Budi Ari yang mengusulkan memungut pajak judi online dihujat warganet. Ini sudah miss nih. Bukan Budi Ari yang mengusulkan, Budi Ari mendapat usulan begitu. Kemudian dia dicerca nih ya sama banyak orang. Kemudian di BBC juga ada pertanyaan, mengapa Menkominfo ingin pajaki judi online? Padahal Pak Budi Ari sudah bilang, saya tidak pada posisi itu, gitu ya. Nah, nggak tahu dah siapa yang salah dah. Tapi kalau dari berita sebelumnya, Pak Budi bilang dia cuma mendapatkan usulan dan diutarakan di rapat kerja dengan DPR itu, tapi dia sudah nyatakan dia tidak pada posisi itu. Oke? Lagian yang berhak mengungut pajak bukan Menkominfo, Kementerian Keuangan. Itu pun harus ada payung hukumnya. Astaga. Oke deh. Kita lihat lagi yang terakhir ini. Nah, yang terakhir ini berita kemarin hari Minggu tanggal 10 September. Nah, di sini Budi Ari ngomongnya tegas lagi nih. Judi online sangat destruktif dan merusak. Nah, di sini Pak Budi nggak ngomong lagi soal usulan narik pajak nih. Dia cuma menegaskan bahwa tindakan yang ilegal sangat destruktif dan merusak rakyat. Kasihan rakyat, mereka jadi korban, kata Budi Ari. Ya, setuju Pak. Jadi ya tergantung, sekarang mau dihajar, yuk kita support sama-sama. Kalau memang tidak bisa dilegalkan, ya harus dihajar habis-habisan begitu. Oke, jadi kesimpulannya,
cuitan yang pertama kita lihat dari Twitter itu ternyata dari informasi yang kacau. Kalau kita lihat urutan beritanya, benar ada usulan untuk menarik pajak dari judi online, tapi ada pihak yang mengusulkan ke Pak Budi Ari. Pak Budi Ari menyampaikan di rapat kerja dengan DPR, tapi dia jelas, saya bukan promotor ya, saya cuma menyampaikan usulan itu. Tapi ada berita-berita yang tidak tepat. Nah, makanya inilah hutan belantara berita. Meskipun media-medianya ini media mainstream, bisa saja orang membacanya menjadi disinformasi. Jadi yang benar, kalau menurut saya percaya Pak Budi Ari tidak dalam posisi mau memungut pajak judi online. Karena Kementerian Kominfo bukan pada posisi yang berhak untuk menarik pajak itu. Itu harus dibicarakan di antar beberapa kementerian itu, ya. Yang pasti harus melibatkan Kementerian Keuangan, tidak bisa Kementerian Kominfo sendiri. Oke? Jadi demikian saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.